Selamat malam teman-teman semua dimanapun berada. Semoga teman-teman dimanapun pada malam ini tetap sehat dan semangat. Jadi sesuai dengan adanya permintaan daripada teman-teman yang meminta untuk dibahas terkait dari candlestick. Terkait dari candle di forex ini, pada video ini kita akan bahas langsung di market ini ya. Jadi kita langsung bahas di market bagaimana candle-candle kekuatan dan pelemahan seperti itu kira-kira. Oke. Banyak teman-teman juga yang bilang salah baca gitu ya. Jadi saya sell malah naik, saya buy malah turun gitu ya. Jadi kalau menurut saya yang seperti itu mungkin masih kurang memahami pola candle ya, memahami pola candlestick. Itulah makanya sampai salah arah, dan saat kita sell malah dia naik, saat kita buy malah dia turun ya. Nah mungkin penyebabnya lebih banyak ke candlestick ya, candle-candle ini gitu. Dan yang kedua penyebabnya apalagi? Penyebabnya adalah area SNR. Ini sangat berpengaruh teman-teman. Seperti itu. Jadi di sini kita langsung bahas saja bagaimana candle-candle yang bisa kita pakai dan kita eksekusi gitu. Nah, jadi saya selalu ingatin kepada teman-teman, ketika kita menganalisa suatu candlestick itu wajib kita analisa dari body dan sumbu ya. Makanya ada technical BSG kan gitu. Nah, wajib kita analisa dari body dan sumbu. Bagaimana sumbunya, bagaimana bodinya, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan candlestick ini. Ini candle bullish. Di sini dia candle bullish tersebut adalah kekuatan untuk turun. Nah, namun kita lihat penurunannya. Jika teman-teman bertanya, penurunannya di mana, Bang? Penurunannya terjadilah penurunan di sini, teman-teman. Nah, kalau kita jadikan ini signal, itu sangat bagus, teman-teman. Bagusnya gimana gitu ya? Jadi ketika ini muncul, ini memang pelemahan ya. Jadi hasil daripada penurunan ini malah pelemahan untuk turun, teman-teman. Itulah makanya terjadi seperti ini. Nah, dari sini kan ada pelemahan kembali nih untuk naik. Nah, kenaikan dari support ini, menghasilkan candle yang membawa informasi penurunan. Nah, kalau penurunan seperti ini, sumbunya kecil, itu hasilnya penurunannya sangat kecil ya. Nah, penurunannya sangat kecil dan membawa informasi ke atas gitu ya. Oke. Itulah makanya di sini kembali naik, teman-teman. Namun kalau kita pakai technical BSG, body dan sumbu, hasil dari kenaikan ini ataupun ini bisa dikatakan lemah untuk naik. Jadi ketika naik di sini bisa kita langsung sell, teman-teman. Seperti itu kira-kira cara mengeksekusinya. Nah, makanya di sini ketika ini muncul, ini sudah bisa jadi signal kita untuk entry sell. Perhatikan candle ini bakal turun gitu ya. Namun jangan pernah salah dan jangan pernah lupa melihat area. Makanya saya bilang kalau kita pakai technical BSG itu wajib kita analisa grafiknya, teman-teman. Seperti itu. Nah, wajib kita analisa grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke candle ini. Kita bahas kembali. Kalau kita perhatikan daripada body ya, body yang padat ya, cukup padat, dan sumbu yang ideal ya, sumbu yang ideal. Nah, dia melakukan penurunan di sini ya, melakukan penurunan, namun di sini ada area support, teman-teman. Nah, seperti itu. Itulah makanya penurunan yang dihasilkan masih sejauh ini masih ada perlawanan pemantulan daripada resisten, resisten. Di sini resisten. Masih ada perlawanan. Itulah makanya sampai di sini dia masih mengalami kenaikan, teman-teman. Namun kenaikan yang dihasilkan di ujungnya malah membawa informasi penurunan yang cukup kuat ya, karena kita lihat daripada sumbunya yang cukup panjang. Itulah makanya terbentuk di sini langsung resisten yang membawa kekuatan untuk turun, teman-teman. Nah, kenapa dia sampai sejauh ini gitu ya turunnya? Karena pengaruh daripada candle ini yang sebenarnya inilah yang membawa dia, yang menjadi signal kita untuk melakukan entry sell, teman-teman gitu. Nah, namun kenapa ini kembali terpantul, teman-teman? Kita wajib perhatikan daripada area ini. Itulah makanya kita harus jeli juga menganalisa yang namanya grafik ini, teman-teman.
termasuk itu SNR, semua lah di situ gitu, area-area pantulnya, keseimbangan harga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk memahami suatu candle kekuatan dan pelemahan. Jadi kalau dia pelemahan, ya inilah ciri-ciri pelemahan teman-teman ini. Nah, dari body dan sumbu tidak akan kuat untuk turun. Perhatikan kekuatan daripada penurunan ini malah membawa informasi kenaikan. Itulah makanya naik kembali di sini teman-teman. Seperti itu. Jadi semua candlestick yang terjadi di sini ada sebab akibatnya kenapa terjadi seperti itu gitu teman-teman. Itulah terkait dengan candle bullish ya. Nah, sekarang yang menjadi pelajaran lagi buat kita adalah candle bearish ya, candle bearish. Nah, jadi kalau kita perhatikan candle bearish di sini, kita akan lihat dulu yang kuat ya, yang membawa kekuatan. Oke, teman-teman bisa perhatikan candlestick ini. Ini adalah kekuatan untuk turun teman-teman. Kekuatan untuk turun. Kita bisa analisa dari bodinya, dari sumbunya. Nah, seperti itu. Kenapa dia tidak turun bang? Malah menghasilkan doji hijau gitu ya. Jadi semua itu memang berpengaruh daripada grafik tadi teman-teman. Grafik. Memang di forex ini memang saya perhatikan area-area SNR sangat kuat sekali pengaruhnya terhadap naik turunnya suatu harga ya. Nah, perhatikan candlestick yang hijau ini. Kenapa dia terpantul kembali? Sejauh ini dia sempat turun ya. Sejauh ini dia sempat turun namun terpantul kembali menghasilkan doji. Nah, karena area ini adalah area support teman-teman. Dia tidak kuat untuk menembusnya di dalam satu candle ini. Di dalam satu candlestick ini. Itulah makanya terpantul malah naik lagi. Namun tetap perhatikan teman-teman, kenaikan yang dihasilkan ini malah tetap membawa penurunan karena kekuatan daripada candle ini teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi di sini dia mengalami penurunan kembali, namun penurunan ini dia tepat berada di area support. Nah, ini. Itulah makanya terpantul kembali terlebih dahulu, dia terpantul di sini candle hijau. Nah, karena di sini lagi ada area yang namanya resisten, teman-teman. Itulah makanya dia langsung mengkonfirmasi kembali candle kekuatan untuk turun ini. Di sini langsung terjadi penurunan kembali dan mencoba menembus area ini ya. Inilah area yang sangat sulit ditembusnya. Ini area low-nya ya. Ini area low-nya. Sebenarnya teman-teman, kalau kita perhatikan lagi candlestick yang di sini, inilah sangat kekuatan untuk turun ya. Itu adalah kekuatan untuk turun. Namun kita wajib perhatikan dia muncul di area mana. Ini kan muncul di area support nih. Wajar jadi terpantul naik ke atas. Setelah dia terpantul, candlestick ini membawa kekuatan untuk naik teman-teman. Makanya terbentuk lagi candlestick di sini berwarna hijau. Nah, di sini ada area SNR. Candlestick ini sempat sampai sejauh ini untuk naik ya. Namun dia tidak kuat menembus area SNR di sini. Itulah makanya dia terbentuk lagi kekuatan untuk naik. Ini kekuatan untuk naik teman-teman. Kenapa dia turun bang? Ya wajar, di sini ada area SNR. Ya wajar dia terlebih dahulu akan terpantul ke bawah lagi gitu teman-teman. Nah, seperti itu. Terpantul ke bawah lagi. Namun hasil pemantulannya terpantul lagi dia dari area support ini. Dan hasil pemantulan tersebut, walaupun dia candle merah ini membawa kenaikan. Ya wajar naik lagi di sini. Gitu teman-teman. Jadi semua itu kalau kita analisa masing-masing ya memang ada sebab akibatnya seperti itu. Yang paling penting sih kalau belajar candle ini semua ada masanya ya, ada prosesnya gitu. Jadi tidak sebegitu cepat kita untuk memahami candle-candle ini teman-teman. Apalagi terkait dengan area-area ya. Terkait area-area itu tidak semudah itu yang kita lihat gitu. Nah, mungkin kalau kita melihat seseorang untuk bertrading serasa enak gitu ya, serasa mudah gitu. Namun saat kita menganalisa sendiri, nah di situ kita bingung ya. Itu kita bingung. Namun itu hal yang wajar teman-teman, yang penting kita sabar dalam proses dan tetap tekun gitu. Nanti ada saatnya kita
bisa memahami dia secara full gitu teman-teman. Termasuk dia memahami area-area, misalnya dia saat tren naik, saat tren turun, saat sideways, itu bisa kita pahami saat kita melihat area tersebut. Seperti itu. Jadi yang paling intinya sih, kalau bagi saya, kalau membaca pola candle itu, kalau misalnya dia candle bearish, sebentar, kita akan ganti candle bearish. Saya menganalisanya, dia misalkan ini candlenya. Nah, saya menganalisa seperti ini adalah kekuatan untuk naik teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau candle bullish, Oke. Kalau candle bullish, saya menganalisanya seperti ini. Kita akan buat di sini pendek, di sini panjang. Nah, saya analisa ini adalah kenaikan gitu teman-teman. Intinya di situ aja teman-teman. Yang penting kita pahami arah dia kemana. Kalau misalnya pun kita sudah dapat seperti ini, wajib kita analisa daripada areanya. Nah, seperti candle di stick di sini, ini adalah kenaikan teman-teman. Namun kenapa dia malah candle merah di sini? Nah, itu yang jadi mungkin pertanyaan teman-teman. Karena candlestick di sini ini memang kenaikan, namun dia sudah terpantul dari area ini teman-teman. Maka dipastikan kalaupun nanti dia merah di sini, ya merah kecil, setidaknya dia hijau kecil juga. Namun dia akan tetap mengkonfirmasi adanya kenaikan, tidak di sini, di sini. Ketika ini masih terpantul untuk turun, misalnya di sini merah, di sebelahnya itu udah pasti akan terkonfirmasi dari candle ini. Karena dia wajib dikonfirmasi teman-teman, seperti itu. Nah, di sini tadi dia sempat turun merah. Namun karena memang ini adalah kenaikan, ya memang dia harus naik lagi gitu teman-teman. Walaupun nantinya dia akan terbentur lagi area ini, itulah yang cerita. Namun dia wajib mengalami kenaikan. Kalau misalnya tadi di sini merah masih di sebelah, bisa kita pastikan akan naik kembali teman-teman. Dan di sini pun baru terbentuk yang namanya support. Kira-kira seperti itu cara analisanya. Jadi sebenarnya ini hanya butuh daripada pengalaman ataupun jam terbang ya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang pasti selama belajar ya butuh yang namanya proses teman-teman, tidak seinstan itu ya. Sedangkan mie instan aja kita harus ada proses lagi untuk kita masak atau kita rebus gitu. Nah, kita ambil contoh yang singkat aja gitu teman-teman. Jadi semua ada proses. Pok mie aja yang sudah begitu instan, kita harus ada proses lagi untuk memasak air teman-teman. Seperti itu kira-kira untuk memahami atau belajar candle ini, belajar trading ini. Memang banyak yang harus kita pahami gitu ya, area-area seperti ini gitu. Namun semua akan bisa kita pelajari sesuai dengan bagaimana cara kita untuk belajarnya gitu teman-teman. Jadi sekian dulu dari saya pada video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel ini. Selamat malam semuanya.